kelompok observasi mata kuliah kimia dasar IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Halo teman-teman, sekarang kita sedang berada di salah satu tempat pembuatan batik, yaitu Batik Ibnu Hajar yang berada di Desa Trusmi, Kabupaten Cirebon. Proses pembuatannya itu di sini menggunakan proses batik printing. Sejarah Batik Trusmi. Menurut sejarahnya, Batik Trusmi pertama kali dikenal dari sebuah cerita rakyat pada abad ke-14, di mana ada satu daerah memiliki banyak tumbuhan. Warga sekitar menebangnya, namun tumbuhan itu selalu tumbuh kembali sehingga daerah tersebut dinamakan Desa Trusmi, yaitu terus bersemi. Awal mula batik Trusmi berasal dari Ki Buyut Trusmi yang mengajari keterampilan membatik kepada penduduk Cirebon. Kemudian Sultan Cirebon memerintahkan warga dari Trusmi untuk membuat batik dan keterampilan tersebut terus berkembang hingga menjadi salah satu ikon dari kawasan Cirebon. Ciri khas dan jenis batik Trusmi. Yang pertama adalah motif keratonan. Motif keratonan yang diambil dari ornamen-ornamen keraton, baik dari unsur bangunan maupun benda yang ada di keraton. Warnanya cenderung pada sogan dan babar emas. Yang kedua adalah motif pesisiran. Motif pesisiran yang menampilkan flora dan fauna, baik dari darat maupun laut. Warnanya itu lebih terang. Bahan yang digunakan yaitu sutra, katun, katun primissima, dan prima. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses batik printing yang pertama adalah pelangkan. Pelangkan yaitu alat utama dalam proses sablon. Alat ini tuh terbuat dari sebuah kain saring yang dibentangkan pada sebuah bingkai kayu atau suatu aluminium. Yang kedua ada meja sablon. Meja sablon digunakan sebagai tempat proses cetak sablon dilakukan. Yang ketiga ada rakel. Rakel adalah alat yang berfungsi untuk meratakan, menjalankan, dan menekan zat warna di dalam pelangkan sehingga menembus kain screen. Yang keempat ada pewarna. Pewarna di sini menggunakan pewarna buatan. Yang kelima ada lem sablon. Lem sablon adalah bahan untuk merekatkan kain mori yang akan disablonkan dengan permukaan meja sablon. Yang keenam ada lak. Lak adalah bahan penutup pori-pori kain screen agar cat tidak merembes. Yang ketujuh itu thinner. Thinner berfungsi untuk menghapus atau menghilangkan lak. Yang kedelapan minyak tanah, berfungsi untuk membersihkan pelangkan yang telah selesai untuk proses penyablonan. Langkah-langkah pembuatan batik printing. Yang pertama yaitu membuat desain pola. Membuat pola atau desain batik sablon sebenarnya hampir sama dengan pembuatan pola atau desain batik tulis maupun cap, yaitu tepian pola harus disambungkan ke kanan, ke kiri, atau ke atas. Yang kedua, membuat kelis atau film. Membuat kelis merupakan langkah yang mutlak harus ada dalam proses pekerjaan batik sablon. Karena dari pekerjaan inilah proses pekerjaan dimulai. Kelis batik sablon adalah bahan awal master yang nantinya akan dipindahkan ke dalam plankton screen dan menjadi alat cetak. Yang ketiga, membuat pelangkan master. Pembuatan pelangkan master artinya pembuatan alat cetak yang sebenarnya. Kegiatan ini adalah memindahkan pola rencana yang semula dibuat di atas kertas ke permukaan pelangkan. Proses pembuatan pelangkan. Yang pertama, tentukan dulu motif batik yang akan diproduksi untuk produksi batik printing. Yang kedua, gambar pola motif batik tersebut di atas kertas kalkir. Yang ketiga, pilih ukuran pelangkan yang sesuai dengan desain pola motif batik yang akan digunakan. Yang keempat, cetak film di atas screen pelangkan atau cetakan pelangkan yang pertama ini akan menjadikan pelangkan master. Yang kelima, cetak film pada pelangkan berikutnya sesuai warna yang akan digunakan. Yang keempat, proses penyablonan. Setelah pelangkan dibuat, proses selanjutnya adalah proses penyablonan atau pemindahan pola pada pelangkan masker
master ke atas kain mori sehingga menjadi sebuah kain batik printing. Yang kelima, finishing. Finishing adalah langkah-langkah terakhir sebuah proses pekerjaan penyablonan. Finishing batik sablon sangat bervariasi tergantung bahan yang digunakan. Untuk sablon dengan bahan prosion, soda kue, dan manutek, pengerjaan terakhirnya adalah pelodoran yang berupa pencelupan kain sablon ke dalam air panas. Reaksi kimia yang terdapat pada pembuatan batik. Zat pewarna naptol merupakan zat pewarna tekstil yang dapat dilakukan dengan cepat, digunakan pada saat mencelup dan mempunyai warna yang kuat. Zat pewarna naptol disebut sebagai ink rain colors karena terbentuk dalam serat dan tidak terlarut di dalam air, karena senyawa yang terjadi mempunyai gugus azo. Zat pewarna indigosol merupakan zat warna bejana larut, yaitu leukoester natrium dari zat warna yang distabilkan. Dalam proses pencelupannya perlu dibangkitkan warna dengan penambahan nitrit dan HCl, sehingga berubah menjadi bentuk tidak larut dan berwarna. Zat pewarna indantine merupakan zat pewarna yang tidak larut dalam air dengan zat warna bejana yang berupa pudar warna. Sehingga untuk larut di dalam air perlu ditambahkan larutan caustic soda dan natrium hidrosulfit sebagai zat pereduksinya. Zat pewarna reaktif. Zat pewarna reaktif ini merupakan golongan zat pewarna yang mempunyai gugus aktif, sehingga bahan akan terjadi hubungan chemical linkage. Oleh karena itu, hasil zat pewarna reaktif ini cenderung mempunyai ketahanan cuci yang baik dan lebih kilap dari zat warna direct. Limbah zat warna yang dihasilkan dari industri batik merupakan senyawa organik non-biodegradable yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, terutama lingkungan perairan. Air bekas cucian pembuatan batik menggunakan bahan-bahan kimia banyak mengandung zat pencemaran atau racun yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap lingkungan, kehidupan manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan. Limbah zat batik dapat berupa insektisida, bahan pembersih, larutan penyamak kulit, dan zat warna kimia. Kandungan zat warna kimia yang ada di dalam air akan mempengaruhi pH air, lingkungan, dan kandungan oksigen. Hampir semua zat warna kimia bersifat racun dan jika masuk ke dalam tubuh manusia akan ikut merangsang tumbuhnya kanker. Senyawa zat warna di lingkungan perairan sebenarnya dapat mengalami dekomposisi secara alami oleh adanya cahaya matahari. Namun reaksi ini berlangsung relatif lambat karena intensitas cahaya UV yang sampai ke permukaan bumi relatif rendah, 20-45 km di atas permukaan.